Oke, Pak, kita ini tujuannya ke Pengadilan Negeri Kisaran ini apa tujuannya itu, Pak? Mempertanyakan soal sita Hah? lawan perkara yang mengenai perkara perlawanan perbuatan Samosir dengan Guntur Rumah Rebo. Oh, itu tujuannya kemarin itu ya. Kenapa dengan hasil sita keputusannya kemarin, Pak? Karena faktisnya ya Error objek. Oh, itu error objek ya. Kemana? Yang Bapak tahu gimana, Pak? ya sepengetahuan kita batas-batas tanahnya tidak sesuai dengan surat antara kedua belah pihak. Hah? Dan tanah yang dimiliki dimenangkan oleh pengadilan negeri Kisaran tidak ada tanah tersebut di desa Sukajadi. Itu dia ya. Tidak ada di situ disebut ya. Ada di situ. Ah. Ada lagi yang salah, Pak. Hah? Yang salahnya bahwa pengadilan negeri Kisaran secara tiba-tiba membuat sita lapangan. Secara tiba-tiba, maksudnya gimana? Secara tiba-tiba itu gimana? Pemberitahuan kepada instansi pemerintah Hah? dan kepada kuasa hukum dan tergugat Dan yang dan kuasa hukumnya. jadi itu dilakukan putusan tanpa dihadirkan yang tergugat. Tergugat Tidak pemerintah tidak dihadirkan, khususnya tidak ada pemberitahuan tidak ada pemberitahuan kepada resmi, ya. kepala desa juga tidak ada, Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tiba-tiba putus gitu aja. Jadi apa kira-kira tuntutan dari Bapak di sini? Ya, kalau itu dibatalkan. Dibatalkan. Terus Itu pun pengadilan sudah salah melakukan sesuai dengan aturan. Seharusnya itu akan dilakukan konstatering. iya. Konstatering lapangan. Ah. Didudukkan kedua perkara tersebut sesuai dengan objek yang ada di lapangan. Itu dia. Konstateringnya. Itu ya. Jadi harapannya Ya, harapan kita memang itu tidak bisa disita. tidak bisa disita. Dieksekusi. Jadi kita minta kepada badan pengawas, Badan pengawas atau Bawas Mahkamah Hakim dan Bawas Mahkamah Agung. Bawas Mahkamah Agung kita mintakan supaya hakim yang memutus perkara ini dan kepada jurusita yang melakukan ini supaya ditindak dan direvisi ulang. Iya, itu dia. Itulah harapan kita. Itu direvisi ulang ya. Karena objek yang dimenangkan itu tidak sesuai ya. Tidak ada tanahnya tersebut. Itu dia ya. Kenapa bisa timbul seperti itu? Iya. Dan tidak dilibatkan oleh pihak pemerintah desa di situ, Pak ya. Oke, itu ya tujuannya, makanya datang kemari ya, ke Pengadilan Negeri Kisaran ini. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Pihak pengadilan tidak ada yang bersiap untuk menerima kita. Itu ya. Oke. Oke, Pak, terima kasih, Pak ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Aku mau ngasih keterangan, Ibu mau tanya ini tentang, kadang aku dengar ini ada masalah tentang tanah. Yang Ibu tahu gimana sih tentang permasalahan tanah ini? Ini Pak, dasarnya tanah ini tanah mertua saya tahun 59 dibuka. Nah, selama hidup mertua saya lah yang mengerjai. Dan setelah meninggal mertua saya, kami lah mengerjai sama suami saya. Udah itu tahun 2004 terjadilah itu si Parlutan Samosir menggugat bahwasanya katanya ini dikasih mertuaku pisau-pisau. Jadi kami nggak terima bahwasanya selagi batak saya nggak ada itu pisau-pisau kalau nggak ada kaitan keluarga. Itulah saya perdebatkan sama dia. Mungkin ya dikasih mertuaku sama kau nggak ada kaitan keluarga kita. Jangan kau datang dia diam, kau nggak tahu kau menantu. Jadi ku bilang kalau menantu pun ya tahu lah kayak mana mertua udah diceritakan kayak mana dan batas-batasnya sampai di mana.
Nah, itulah saya bilang Pak. Jadi dia selalu bertahan bahwasanya ini tanah dia dan dia katanya menanam sawit ini. Saya bilang ini mertua saya yang nanam dan suami saya. Berapa hektar Bu luas Ini tanah yang punya? mertua saya 2 hektar dikasih ke mertua saya sama saya. Panjangnya Panjangnya 200 200 kali 100 meter. 200 kali. Kalau yang sebelah selatan itu berbatasan dengan siapa? Biduan Manurung. Biduan Manurung. Yang di surat itu Amatumiar Gultum itu ya. Itu di sebelah selatan. Iya. Yang dulu ya, Yang di surat lama, itu. Yang lama Bu ya. Berdasarkan surat yang lama itu ya. Amatumiar Gultum. Yang di sebelah barat Itu Amanigutor. Amagutor. Oh, punya Bapak ini ya. Ini. Bapaknya kan dulu. Yang sebelah Barat. barat sana ya. Ya, itu berbatasan itu tahu. Oke, nanti saya tanya juga ke Pak Luban Sentar ya. Yang di sebelah utara Itu Amarumida Gultum Pak. itu ya. Iya. Nah, jadi Hari ini. Sampai hari ini. Oh, gitu. Yang kenapa ada orang yang mengklaim tanah itu ada milik dia? Berdasarkan apa rupanya, Bu? Ya itulah Pak, berdasarkan pisau-pisau inilah di Izin Bu, sorry. Ini kita mungkin nggak tahu. Pisau-pisau itu apa? pisau-pisau itu Pak pemberian orang tua terhadap anak. Itu seharusnya anak. Istilahnya jam manogot. Ulos nasora buru itulah bahwasanya orang tua mengasih sama anaknya. Oh gitu ya. Ke anak, ke keluarga sendiri kan, bukan ke orang lain. Dan itu Pak, setahu saya selagi saya Batak tak pernah di atas 1 hektar itu pisau-pisau itu diberikan orang tua terhadap anaknya. Iya, itu dia. Sementara ini nggak ada kaitan keluarga, kenapa bisa sampai 1 hektar? Kita nggak ada kaitan keluarga sedikit pun. Jadi tahun berapa tadi Ibu bilang kok jadi ada tiba-tiba permasalahan? Sementara tanah ini berdasarkan surat SKT tahun berapa itu Pak? Ya, kalau surat SKT tanah Pak Esna itu tahun 1980. 1980. Tapi Perluhutan Samosir ada memunculkan surat. Bentar Pak, bisa tunjukkan surat yang SKT-nya Pak? Kalau SKT ini. Ini ya. Ya, ini yang nanda tangani langsung kepala desa, sama dan camat ya. Camat Tanjung Tiram ya. Ini diketahui. Iya. Oh, gitu. Ya, ya. Si Rumah Horbo. Rumah Horbo, ya. Tapi waktu sudah permasalahan, Perluhutan Samosir ada menunjukkan surat tanah. Oh, ada juga. Ada surat tanah yang ukurannya 80 kali 125 meter. 80 kali 125, iya. Dengan Terus batas tanahnya sebelah timur sungai. Sungai sebelah timur. Timur mana? Oke. Ini ya, ini timur. Ini memang oke, ini pas sungai ya. Baru sebelah selatan 125 meter berbatas dengan kanal. Kanal. Sementara itu tadi ya sana itu nggak ada ya. Di situ kanal nggak ada ya. Oke. Kemudian sebelah barat 80 meter berbatas dengan parit buangan. Parit buangan. Iya, ternyata di sana mana ada parit buangan. Tidak ada parit. Sampai sekarang juga ada parit buangan ya. Oke. Sebelah utara dibuatnya berbatas dengan Pak Esna. Pak Esna. Itu. Permasalahan. Jadi sampai sejauh mana sehingga permasalahan udah sampai kemana Pak? Ya, ini dulu diadukannya kepada Polres Asahan. Polres Asahan. Maka Polres Asahan turun ke lapangan. Ya. Bersama kami pemerintah desa diundang untuk mengukurnya. Ternyata dilihat batas-batas tidak sesuai dengan suratnya. Gitu ya. Nah, terutama batas selatan. Nah, nggak ada kanal. Tidak ada kanal. Atau sungai buatan nggak ada. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang tak pernah itu ada kanal. Iya. Kemudian Polres menutup persoalan. Itu Polres, oke. Jadi baru melalui pengacara Luhut Perluhutan langsung membuat pengaduan kepada Pengadilan Negeri Kisaran. Ya. Gugatan. Ya. Sehingga yang tergugat pertama adalah anak Pak Esna, yaitu Guntur Rumah Horbo. Baru karena Guntur Rumah Horbo menjual sebagian tanahnya kepada Elperida Pasaribu, dialah menjadi tergugat 2. Baru karena kami menandatangani
surat jual beli dari Guntur kepada Elfrida, maka pemerintah desa, kepala desa menjadi turut tergugat satu. Yang ditandatangani oleh kepala dusun saya, dusun 4 di sini, menjadi ikut tergugat dua. Gitu. Tapi walaupun kami pertahankan kebenarannya, tapi Pengadilan Negeri Kisaran memenangkan perhutan Samosir. Sehingga kami dari tim pemerintah desa dengan tergugat, kami lanjutkan banding. Sorry sebentar Pak. Bukti pengadilan apa tadi memenangkan perkaranya ada? Bisa seperti yang tadi putusan tadi? Oh itu dimenangkan katanya. Sehingga mau dieksekusi? Bukan, belum masih banding, Pak. Masih banding. Banding ke Pengadilan Tinggi ke Medan. Oh, ke Medan. Nah, jadi di Pengadilan Tinggi ke Medan juga menyatakan sesuai dengan hasil keputusan Pengadilan Negeri. Sehingga kami membuat ada solusi dari kami akan menjadi PK, peninjauan kembali, tapi Mahkamah Agung menolak. Oh, udah ya. Sudah ditolak, maka pihak pengadilan mau mengeksekusi lahan ini menjadi milik si perhutan. Gitu ya. Iya. Itu jadwal eksekusinya kapan? Direncanakan mereka? Saya nggak ada pula di sini waktu itu. Dia panggil sekdes waktu itu, sekdes yang turun di sini melihat yang mana yang mau dieksekusi, sehingga dipatok-patoki. Nah, sekarang nggak ada lagi patok-patoknya, entah siapa yang buani, saya tak tahu. Dulu katanya dipatok. Katanya pengadilan mengatakan sebulan lagi akan disita setelah padi yang di sawah ini telah panen. Gitu kata. Nah, itu katanya. Ya, saya sebagai pemerintah desa akan mengupayakan bahwa ini bukan tanah perhutan Samosir. Yang resmi ini adalah tanah J. Pak S. Rumahorbo. Itu yang Bapak mengetahui ini adalah tanah J. Rumahorbo Sejak dulu atau gimana? Sejak dulu tanah ini, karena saya dulu tahun 65 udah sekolah. Ya. Sama-sama bapak ini sama bapakku. Kemari. Sama-sama. Jadi sampai sekarang Pun sepengetahuan Bapak tidak ada itu. Tak ada itu. Tidak pernah berbataskan tidak ada di hibah ya. Tak ada. Lagi pula dulu rumah Ibar ini di sini. Iya. Sampai semana ya Pak tahu tentang perbatasan ini ya, karena di sebelah timur sana ya Pak ya, Panenggolan. Bukan timur, sebelah barat. Sebelah barat, sorry. Sebelah barat itu langsung berbatasan dari tanah orang tua. Gimana yang Pak ketahui? Sama Gutur Terima Lubasyata. kasih atas pertanyaan Bapak. Kalau menurut sepengetahuan saya, sejak tahun 60-an saya memang sudah tinggal di sini. Ya. Tahun 71-an barulah pergi merantau sesudah tanah sepuh. Jadi saya ingat sampai saat ini soal mengenai tanah di perbatasan Pak J. Rumahorbo yang di sebelah barat adalah atas nama Busang Lebesakar. Jadi saya lah sebagai anak pertama ataupun sebagai pewaris pertama. Dulu sejak Bapak itu dengan orang tua itu dulu, tanah ini tidak pernah saya dengar sengketa. Ya. Tidak pernah. Sepengetahuan saya. Ya. Baru akhir-akhir ini ada informasi yang menyatakan bahwa begini. Itu di luar sepengetahuan kami sebagai simpati. Oh, itu yang Bapak tahu ya sampai saat ini. Jadi yang jelas sepengetahuan saya, yang di sebelah timur orang tua saya atas nama Busang Lebesakar adalah Pak J. Rumahorbo. Itulah yang bisa saya sampaikan soal mengenai keterangan. Oke. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Di sana batas. Ya Pak, ini batas Itu. selatan. Ini batas, ini ada Iya, batas selatan. sebenarnya. Ini batas selatan ya. Selatan, ya. Yang panjangnya 200 meter. Dari sana Dari 200 benteng, dari benteng tadi Iya, 200 meter sampai sini. Ini sebelah kiri punya siapa ini? Sebelah kiri ini. Sebelah kiri. Ini punya sekarang udah punya menurung. Yang di apa di surat itu Surat itu dulu amat Tumiar Gultum. punya Nah. itu ya awalnya itu. Ini sebelah Selatan. ini sebelah selatan ini ya. Jadi yang batas setelah 200 meter itu
di sana batas punya siapa? Di Sana ujung sana. batas. Iya, Itu punya tanah sama Gutor Lubesyatar sebelah barat. sebelah barat. Itu tidak ada Parit nggak ada. nggak ada parit, nggak ada apa, cuma nggak ada kanal, nggak ada parit ya. Ya, Sawah. sawah juga terus. Sawah 200 meter sampai sana. Ke kanannya itu berapa meter? Itu 100 meter. 100 meter. Berarti luas dengan 100 kali 200. 100 kali 200 sekitar 2 hektar. Itu ya. Kalau kira-kira sana 100 meter apa yang sampai pohon sana? Ya sampai Yang tinggi sana ya? Bira itu Iya, lah, ini. Pak. Itu yang pohon itu ya? Iya. Kayak pohon kapuk itu ya? Iya. Oh, Pohon bira-bira. pohon bira-bira namanya. Iya. Kalau yang sana batasnya sampai yang mana itu? Itu dekat kelapa sawit sana. Yang sana dulu Yang siapa? kelapa sawit yang kesananya lagi ya? Yang ininya, Pak. Enggak, yang pinggir ini yang oh, lurus sana batas yang berbaris itu sejajar itu ya. Cuma orang dulu, Pak. Karena Oh. baru-baru ini udah diperjualbelikan. Berarti dari batas itu yang cerita surat itu berarti itulah punya Lubensyatar sebelah sana ya. Bercatat. Dia sebelah sana punya siapa ini? Sana Batas Sama Rumida. utara ya, batas Iya. utara tadi Sama Rumida untuk. Marumida Gultom. Sekarang masih tanahnya itu. Sampai sekarang masih batas tanah dia. Anaknya yang ngelola. Oh, oke. Itu si Gutor itu Pak Kades